Halo teman-teman, di beberapa sekolah di Indonesia ada sering sekali terjadi kasus bullying. Hanya saja, kasus tersebut terpendam, terdiam, dan hilang. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang bullying dan cara mengatasinya. Bullying adalah tindakan agresif dan mengganggu yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok kepada orang yang lebih lemah atau tidak mampu membela diri. Biasanya mereka melakukan dengan menyerang fisik, verbal, psikologis, maupun cyber. Jenis-jenis bullying. Pertama, bullying fisik dengan cara menyerang atau menganiaya korban dengan cara memukul, menendang, atau meludahi. Yang kedua yaitu bullying verbal dengan cara menghina, mencaci maki, mengancam korban secara verbal. Yang ketiga adalah bullying psikologis. Pelaku akan mengganggu, mengintimidasi korban, dan mengontrol perilaku atau kegiatan korban, bahkan menggunakan ancaman atau tekanan untuk memaksa korban melakukan sesuatu keinginannya. Yang keempat, bullying cyber biasanya mengganggu, mengintimidasi korban melalui media sosial atau internet. Lalu apa yang menjadi dampak terhadap korban setelah mengalami bullying dari seseorang atau dari kelompok? Yang pastinya dia akan mengalami trauma psikologis, kecemasan, depresi, kesulitan juga belajar, terisolasi dengan sosial, bahkan Lalu bagaimana cara mengatasi bullying ini jika saya, jika saudara, anak saya, atau anak Anda yang menjadi korban? Yang pertama yang harus kita lakukan, melaporkan kejadian ini kepada orang dewasa. Karena saya yakin orang dewasa bisa membela kita. Yang kedua, mencari dukungan dari teman-teman ataupun keluarga yang ada di sekitar itu. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bela diri. Mungkin saudara, mungkin teman-teman pernah ikut karate, silat, atau judo, itu ditingkatkan. Yang keempat, menghindari situasi yang dapat memicu bullying. Ya pasti, mungkin ada kelompok-kelompok atau grup-grup atau personal yang sering mengejek, sering menghina, itu harus dihindari. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Nah, kepada orang tua yang ada di rumah, saya juga berpesan, mari tetap bangun komunikasi antara Anda sebagai orang tua dan juga anak. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak, dari rumah, sekolah maupun dia pulang, bahkan ketika dia bermain di lingkungan rumah, Anda harus tanyakan, apa yang kamu lakukan tadi, apa yang kamu alami, apa mainan kalian tadi, apa yang kalian kerjakan tadi, itu harus ditanyakan, supaya Anda juga merasa terbuka, oh ternyata orang tua saya punya peran penting untuk pendidikan saya, pertumbuhan saya, dan kegiatan saya. Sehingga anak-anak ketika menjadi korban bullying di sekolah dan sampai di rumah, dia tidak takut berbicara, dia tidak menutup informasi. Karena saya menjelaskan di sini kepada orang tua ya, ketika anak-anak kita sudah menutup diri, tidak menceritakan tentang segala sesuatu yang buruk atau yang negatif yang dialami dari sekolah, itu akan sangat berbahaya. Yuk sekarang orang tua saya saranin, ayo berkomunikasi kepada anak-anak Anda, tanya ke dia. Karena dengan begitu, keterbukaan informasi antara anak dan orang tua akan ada jawaban-jawaban dari segala sesuatu yang disembunyikan oleh anak. Nah, video saya selanjutnya saya akan membahas secara detail cara mengatasi bullying supaya kita tidak menjadi korban, Anda tidak menjadi korban, anak saya dan anak Anda tidak menjadi korban. Mantap.